Ini adalah part ke-55 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 372. Seperti yang akan Anda lihat, pemeringkatan tidaklah selalu mudah. Ada yang sangat halus perbedaannya sehingga kita tidak biasa membedakannya. Kalau suatu keputusan tidak jelas, jadikanlah pembedaannya lebih spesifik. Anda bisa menanyakan yang manakah lebih penting, ekstasi atau pertumbuhan. Seseorang mungkin menjawab, ya kalau saya bertumbuh, saya mendapatkan ekstasi. Maka Anda perlu menanyakan, apakah arti ekstasi itu bagi Anda? Apakah arti pertumbuhan itu bagi Anda? Kalau jawabannya ekstasi artinya merasakan sukacita total, sementara pertumbuhan artinya mengatasi hambatan-hambatan, Anda bisa menanyakan yang manakah lebih penting, mengatasi hambatan atau merasakan sukacita total. Ini akan menjadikan keputusan lebih mudah. Kalau pembedaannya masih juga belum jelas, tanyakanlah apa yang akan terjadi seandainya Anda ambil nilai yang satu, seandainya Anda tak akan pernah meraih ekstasi tetapi bisa bertumbuh, akankah Anda memilih demikian? Atau seandainya Anda tak akan pernah bertumbuh tetapi bisa meraih ekstasi, yang manakah yang lebih Anda inginkan? Ini biasanya akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membedakan nilai mana yang lebih penting. Menyusun hierarki nilai-nilai Anda sendiri adalah salah satu latihan paling berharga yang bisa Anda kerjakan dalam buku ini. Luangkanlah waktu sekarang untuk memutuskan apa yang Anda inginkan dari suatu hubungan. Anda hendaknya melakukan hal yang sama dengan pasangan Anda kalau sudah menjalin hubungan sekarang. Anda berdua akan mengembangkan kesadaran baru tentang kebutuhan terdalam dari masing-masing. Buatlah daftar hal-hal yang terpenting bagi Anda dalam suatu hubungan, umpamanya daya tarik, sukacita, keasikan, dan penghormatan. Untuk mengembangkan daftarnya, Anda bisa menanyakan, apakah yang penting soal penghormatan? Dan pasangan Anda mungkin menjawab, itulah yang terpenting dalam suatu hubungan. Jadi Anda sudah mendapatkan nilai yang nomor satu. Atau pasangan Anda mungkin mengatakan, ketika saya merasa dihormati, saya merasa menyatu dengan orang tersebut. Jadi Anda dapatkan nilai lainnya, yaitu kesatuan. Anda bisa menanyakan apakah yang penting soal kesatuan, dan pasangan Anda mungkin menjawab, kalau saya merasakan kesatuan dengan seseorang, saya merasa dikasihi olehnya. Anda bisa menanyakan, apakah yang penting tentang kasih? Lanjutkan terus untuk mengembangkan daftar kata-kata sehingga Anda puas dengan nilai-nilai yang terpenting dalam suatu hubungan. Kata-kata sehingga Anda sekarang ciptakanlah hierarkinya dengan menggunakan teknik yang dibahas di atas. Bandingkanlah secara sistematis masing-masing dari nilai tersebut sehingga Anda dapatkan hierarki yang rasanya benar bagi Anda. Setelah Anda menciptakan hierarki nilai-nilai bagi hubungan pribadi Anda, lakukanlah hal yang sama dengan lingkungan kerja Anda. Ciptakanlah konteks kerja dan tanyakanlah, apakah yang penting bagi saya soal bekerja? Anda mungkin mengatakan kreativitas. Pertanyaan berikutnya yang sudah jelas adalah apakah yang penting tentang kreativitas? Anda mungkin menjawab, ketika kreatif, saya merasa bertumbuh. Apakah yang penting soal bertumbuh? Teruskan dari sana. Kalau Anda orang tua, saya sarankan Anda lakukan hal yang sama kepada anak-anak Anda dengan mencari tahu hal-hal yang betul-betul memotivasi mereka. Anda akan menemukan peralatan efektif yang unik untuk lebih efektif membesarkannya. Apakah yang telah Anda temukan? Bagaimanakah perasaan Anda tentang daftar yang telah Anda ciptakan? Apakah itu akurat menurut estimasi Anda? Kalau tidak, adakanlah perbandingan tambahan hingga terasa benar. Banyak orang yang tidak menyangka ketika menemukan nilai-nilai yang tertinggi, tetapi dengan menyadari hierarki nilai mereka sendiri, mereka menjadi paham mengapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Dalam hubungan-hubungan pribadi atau di tempat kerja, sekarang Anda sudah tahu apa saja nilai-nilai Anda. Anda bisa mengekspresikan apa yang terpenting bagi Anda. Dan dengan mengetahui itu, Anda bisa mulai mengerahkan energi Anda untuk mencapainya. Menyusun hierarki belumlah cukup. Seperti yang akan kita lihat nanti, orang mempunyai maksud yang sangat berbeda-beda walaupun kata-katanya sama ketika membicarakan soal nilai-nilai. Sekarang Anda sudah sadar akan hierarki nilai-nilai Anda. Luangkanlah waktu untuk menanyakan apa maksudnya itu. Kalau nilai utama dalam suatu hubungan adalah kasih, Anda bisa menanyakan, apakah yang membuat Anda merasa dikasihi? Atau apakah yang membuat Anda mengasihi seseorang? Atau bagaimana Anda tahu ketika Anda tidak dikasihi? Hendaknya Anda lakukan ini dengan
sepresisi mungkin untuk setidaknya 4 nilai pertama pada hierarki Anda. Kata tunggal kasih mungkin saja berarti lusinan hal bagi Anda, dan alangkah baiknya Anda menemukan apa saja itu. Ini bukanlah proses yang mudah, tetapi kalau Anda melakukannya dengan teliti, Anda akan lebih tahu tentang diri sendiri, apa yang betul-betul Anda inginkan, dan bukti apa yang Anda gunakan untuk mengetahui apakah hasrat-hasrat Anda terpenuhi atau tidak. Tentu, Anda tidak bisa memancing nilai-nilai semua orang yang Anda kenal sedetail itu. Seberapa presisi dan spesifik Anda melakukannya akan tergantung sepenuhnya kepada hasil akhir Anda. Kalau hasil akhir Anda adalah untuk mempunyai hubungan yang langgeng selamanya dengan pasangan Anda atau anak Anda perlu mengetahui segalanya yang mungkin tentang bagaimana cara kerja otak orang tersebut. Kalau Anda seorang pelatih yang berusaha memotivasi seseorang pemain atau orang pengusaha yang berusaha mengevaluasi calon klien, Anda tetap perlu mengetahui nilai-nilai orang tersebut, tetapi tidak sedetail itu. Pokoknya Anda perlu memahami besar-besaran utamanya saja. Ingatlah, dalam hubungan apapun, entah itu seintim antara seorang ayah dengan putranya atau sedangkal antara dua pramuniaga yang berbagi telepon, Anda mempunyai kontrak, entah Anda mengutarakannya atau tidak. Anda sama-sama mengharapkan hal tertentu dari satu sama lain. Anda sama-sama menilai tindakan-tindakan dan kata-kata satu sama lain, setidaknya di bawah sadar. Menurut nilai-nilai Anda sendiri, alangkah baiknya kalau Anda tahu apa saja nilai-nilai itu dan menciptakan kesepakatan agar Anda tahu sedari awal bagaimana perilaku Anda akan mempengaruhi Anda berdua dan apa saja kebutuhan Anda yang sesungguhnya. Anda bisa memancing nilai-nilai utama itu dalam percakapan santai. Suatu teknik sederhana tetapi berharga adalah mendengarkan dengan seksama. Kata-kata yang digunakan orang cenderung berulang-ulang menggunakan kata-kata kunci yang mewakili nilai-nilai di puncak hierarkinya. Dua orang mungkin berbagi pengalaman ekstasi. Yang satu mungkin membesar-besarkannya, mengatakan bagaimana itu membangkitkan kreativitasnya. Yang lain mungkin saja sama hebohnya, mengatakan betapa itu membangkitkan rasa berkomunitasnya. Kemungkinan besar mereka memberi Anda petunjuk-petunjuk kuat tentang nilai-nilai mereka yang tertinggi dan tentang apa yang hendaknya Anda pahami kalau Anda ingin memotivasi mereka. Memancing nilai-nilai ini penting, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Ada nilai hakiki yang dicari semua orang dalam pekerjaannya. Itulah yang membuat seseorang menerima suatu jabatan. Dan kalau tidak terpenuhi atau kalau dilanggar, itu akan mendorongnya untuk meninggalkannya. Bagi sementara orang itu mungkin uang. Kalau Anda upah mereka cukup, Anda bisa mempertahankan mereka. Tetapi bagi banyak yang lain, itu lain lagi. Mungkin kreativitas atau tantangan atau rasa kekeluargaan. Penting sekali bagi manajer untuk mengetahui nilai tertinggi para karyawannya. Untuk memancingnya, hal pertama yang perlu ditanyakan adalah apakah yang akan mendorong Anda bergabung dengan sebuah organisasi. Katakanlah sang karyawan menjawab, lingkungan kreatif. Anda kembangkan daftar dari apa yang penting dengan menanyakan, apalagi? Lalu Anda juga perlu tahu, seandainya pun semuanya itu sudah ada, apa yang akan mendorongnya keluar? Umpamakan jawabannya kurangnya kepercayaan. Anda perlu menggali dari sana. Seandainya pun kurang ada kepercayaan, apakah yang akan mendorong Anda untuk tidak keluar? Ada orang yang mungkin mengatakan bahwa mereka pasti keluar dari organisasi di mana tidak ada kepercayaan. Kalau ya, itulah nilai mereka yang paling hakiki. Hal yang harus mereka dapatkan untuk tidak keluar. Yang lain mungkin mengatakan akan tidak keluar. Seandainya pun kurang adanya kepercayaan, asalkan ia berpeluang dipromosikan. Teruslah menggali dan bertanya hingga Anda temukan hal-hal yang harus didapatkannya agar tetap senang. Maka Anda akan tahu sedari awal apa yang akan mendorongnya keluar. Kata-kata nilai yang orang gunakan itu ibarat sauh super. Ada asosiasi emosional yang kuat. Agar lebih efektif lagi, tanyakanlah bagaimana Anda tahu apakah Anda mendapatkan itu. Juga penting dicatat prosedur bukti bagi seseorang untuk menentukan bagaimana konsep kepercayaan Anda itu berbeda dengannya. Mungkin saja ia percaya bahwa kepercayaan itu ada hanya kalau keputusannya tidak pernah dipertanyakan. Ia mungkin saja menganggap tidak ada kepercayaan kalau tanggung jawab jabatannya diubah tanpa penjelasan. Sangatlah berharga bagi seorang manajer untuk memahami nilai-nilai ini dan dapat
mengantisipasikan di muka ketika berurusan dengan orang-orangnya dalam situasi apapun. Ada manajer yang menyangka dirinya motivator yang baik menurut mereka sendiri. Mereka pikir saya beri mereka upah yang baik, maka saya harapkan itu sebagai balasannya. Nah, itu benar hingga tingkatan tertentu. Tetapi orang yang berbeda-beda mempunyai nilai yang berbeda-beda. Bagi sementara orang, yang terpenting adalah bekerja dengan orang-orang yang mereka pedulikan. Ketika orang-orang itu mulai saling menjauh, jabatannya kehilangan keceriaannya. Ada yang menghargai kreativitas dan keasikan. Ada yang menghargai hal-hal yang lain. Kalau Anda ingin mengelola dengan baik, Anda perlu mengetahui nilai-nilai tertinggi seseorang karyawan dan bagaimana cara memenuhinya. Kalau Anda tidak memberikan hal-hal tersebut, Anda bisa kehilangan dia, atau setidaknya ia tidak pernah bekerja dengan performa puncak atau menyenangi jabatannya. Apakah semuanya ini menuntut waktu dan kepekaan lebih besar? Tentu. Tetapi kalau Anda hargai orang dengan siapa Anda bekerja, inilah yang Anda lakukan demi kepentingan Anda maupun mereka. Ingatlah bahwa nilai-nilai itu sangat besar kuasa emosionalnya. Kalau Anda hanya mengelola menurut nilai-nilai Anda sendiri dan mengasumsikan Anda bersikap adil dari sudut pandang Anda, bisa-bisa Anda sering-sering merasa dikhianati. Kalau Anda bisa menjembatani jurang nilai-nilai ini, mungkin Anda akan mempunyai rekan-rekan, teman-teman, dan anggota keluarga yang lebih senang, dan Anda sendiri pun akan lebih senang. Tidaklah prinsip dalam kehidupan ini untuk mempunyai kesamaan nilai, tetapi adalah prinsip untuk dapat menyelaraskan diri dengan sesama, menyadari apa saja nilai mereka dan mendukung mereka dan bekerja dengan mereka. Nilai-nilai inilah alat motivasi yang paling ampuh kalau Anda ingin mengubah suatu kebiasaan buruk. Perubahannya bisa dibuat sangat cepat kalau Anda kaitkan perubahan tersebut dengan nilai-nilai yang tinggi. Saya kenal seorang wanita yang sangat menghargai harga diri dan penghormatan. Jadi, yang dilakukannya adalah menulis surat kepada 5 orang yang paling dihormatinya di dunia, mengatakan bahwa ia takkan pernah merokok lagi, bahwa ia lebih menghormati tubuhnya sendiri dan sesamanya daripada membiarkan itu terjadi lagi. Setelah ia kirimkan surat-surat tersebut, ia berhenti merokok. Seringkali ia mengatakan bahwa ia hampir-hampir merelakan apapun demi sebatang rokok, tetapi harga dirinya tidak membiarkannya kembali. Itulah nilai yang lebih penting daripada perasaan nikmat merokok. Sekarang ia sudah betul-betul tidak merokok dan sehat. Nilai-nilai yang digunakan secara benar, itulah yang paling berkuasa mengubah perilaku kita. Izinkan saya menceritakan suatu pengalaman saya baru-baru ini. Saya sedang bekerja dengan sebuah tim rugby perguruan tinggi yang mempunyai 3 orang quarterback. Ketiganya mempunyai nilai yang sangat berbeda-beda. Saya pancing nilai-nilai mereka hanya dengan menanyakan apa yang penting soal main rugby itu bagi mereka. Apa yang ia dapatkan dari sana? Yang satu mengatakan bahwa rugby itu merupakan cara untuk membuat keluarganya bangga dan untuk memuliakan Allah dan Yesus Kristus, juru selamat kita. Yang kedua mengatakan bahwa rugby itu penting sebagai ekspresi kuasa, bahwa menerobos keterbatasan, menang dan mengalahkan lawan itulah nilai-nilai yang paling hakiki baginya. Yang ketiga adalah seorang pemuda dari latar belakang kurang mampu yang tidak bisa menemukan nilai khusus apapun dari rugby. Ketika saya bertanya, apakah yang penting soal main rugby? Ia menjawab tidak tahu. Ternyata ia cenderung lebih banyak menjauhi segalanya, seperti kemiskinan dalam kehidupan keluarga yang buruk, dan ia tidak tahu persis apa makna rugby itu baginya. Jelaslah Anda perlu memotivasi ketiganya dengan cara yang berbeda-beda. Seandainya Anda berusaha memotivasi yang pertama, yang nilai-nilainya adalah membuat Yesus dan keluarganya bangga, dengan memompakan soal pentingnya meremukan lawan-lawannya dan menggilas lawan-lawannya ke tanah, itu mungkin malah akan menimbulkan konflik batin sebab ia melihat nilai yang positif, bukan yang negatif, yang keras dalam permainan itu. Seandainya Anda beri yang kedua, ceramah soal memuliakan Allah dan membuat keluarganya bangga, ia tidak akan termotivasi sebab bukan itu alasan utamanya main. Ternyata quarterback yang ketiga lah yang paling berbakat, tetapi ia kurang memanfaatkannya dibandingkan dua yang pertama. Para pelatih kesulitan memotivasi sebab ia tidak mempunyai nilai-nilai yang jelas, tidak ada sesuatu yang jelas yang perlu didekatinya ataupun dijauhinya.
Dalam hal ini mereka harus menemukan nilai yang di ujung-ujungnya dalam konteks lain seperti harga diri dan mengalihkannya ke konteks ruby. Ujung-ujungnya walaupun ia sudah cedera sebelum pertandingan pertamanya, setidaknya ia termotivasi untuk mendukung timnya dan para pelatihnya mempunyai cara untuk memotivasinya di masa depan setelah ia pulih dari cederanya. Nilai-nilai bekerja dengan cara yang sama rumit dan pelikannya seperti apapun yang telah kita bahas dalam buku ini. Ingatlah bahwa ketika menggunakan kata-kata, kita menggunakan peta dan peta bukanlah wilayahnya itu sendiri. Kalau saya katakan bahwa saya lapar atau bahwa saya ingin mengemudikan mobil, Anda masih bekerja dari peta. Lapar mungkin saja berarti siap makan besar atau menginginkan makanan ringan. Ide Anda tentang mobil bisa saja Honda atau limousine, tetapi petanya cukup akurat. Abstraksi Anda tidak terlalu beda dengan saya sehingga kita tidak terlalu sulit berkomunikasi. Nilai-nilai memberi kita peta yang paling tidak kentara. Jadi ketika saya mengatakan apa saja nilai-nilai saya, Anda bekerja dari peta. Peta Anda, abstraksi Anda tentang nilainya mungkin saja sangat berbeda dengan saya. Kalau kita sama-sama mengatakan bahwa kebebasan adalah nilai tertinggi kita, itu akan menciptakan simpati dan kesepahaman di antara kita sebab kita menginginkan hal yang sama. Kita termotivasi ke arah yang sama, tetapi tidak sesederhana itu. Kebebasan bagi saya mungkin saja berarti bisa melakukan apapun yang saya inginkan, kapanpun saya menginginkannya, dimanapun saya menginginkannya, dengan siapapun saya menginginkannya, sebanyak apapun saya menginginkannya. Kebebasan bagi Anda mungkin saja berarti mempunyai seseorang yang selalu mengurus Anda, terbebas dari kerepotan dengan hidup dalam lingkungan yang terstruktur. Kebebasan bagi orang lain bisa saja merupakan suatu bangunan politik, disiplin yang dibutuhkan untuk memelihara sistem politik tertentu. Kalau seseorang belum menemukan sesuatu demi apa Kalau seseorang belum menemukan sesuatu, demi apa ia bersedia mati? Ia tidak pantas hidup. Martin Luther King Jr. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 378. Sekian, bye bye.